Eh, saya awali bertanya gini, Mbah No. Di dalam proses penciptaan jagat raya, proses penciptaan Adam dan Hawa, sebenarnya apa begitu? Kira-kira Tuhan merasa beruntung apa enggak kira-kira, Mbah No? Untung nggak untung itu hanya Allah, nggak ada yang tahu. Hmm. Allah mempunyai sifat jahit, kembali ke sifat jahit Allah. Dan Allah itu kan sebutan untuk yang maha satu. Lafadznya alif, lam, ha. Mm-mm. Kalau yang disebut dengan lam jalalah. Lam jalala. Kalau alif lam masuk ke selain lafaz Allah, itu disebut al-ma'rifat, bermakna satu. Sebelum lafaz Allah itu digabungkan dengan al-jalalah, berbentuk kalimat ilahun, artinya Tuhan. Dan di situ ditambah dengan alif lam al-ma'rifat, ma'rifat bermakna satu, jadi Tuhan itu hanya satu. Dan di situ kalau saya membuka hati orang untuk menuju Allah, saya bimbing hatinya untuk berzikir ke Allah. Setelah itu nggak ada sebutan Allah lagi, itu hanya proses. Jadi Allah itu hanya proses pembuka. Selanjutnya menjadi kelakuan apa? La ilaha illallah. Nanti kita tanyai la ilaha. Masih adakah Tuhan yang saya kagumi? Masih adakah di sini yang menghidupi saya? Masih adakah? Begitu kita sadar, illallah. Itulah sifat Allah. Bukan pencarian lagi. Kita sudah menuju Allah. Ilallah di situ hanya apa? Sadar, terima. Ya, sebutan untuk yang menghidupi kita, memberikan hidup kita. Kalau sudah lewat di situ, sesungguhnya sudah nggak ada sebutan. Ada zat yang maha kuasa yang menghidupi kita. Saya tidak punya hidup, saya tidak punya takdir, saya tidak punya nasib. Semuanya hak yang maha kuasa Allah. Oke. Yang bertanya apakah surga itu kalau memang apa tuh namanya ada, itu hanya diperuntukkan untuk orang yang muslim saja, Mbak Noah? Apakah mereka yang non muslim tidak boleh mendapatkan surga? Saya katakan tadi, Islam itu kelakuannya, Muslim itu orangnya. Itu haknya Allah. Memang surga untuk orang Muslim, orang Islam, bukan untuk orang yang beragama. Islam itu selamat. Selamat dikala kita menghadap Tuhan. Jadi agama tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan adalah bakti kita, menyembah kita ke Allah. Islam itu haknya Allah. Biar Allah yang menentukan kita Islam apa enggak. Cuma memang dalam negara Indonesia KTP harus diisi dengan agama. Karena memang Indonesia mengekspor apa mengimpor mendatangkan dari luar itu agama. Sebenarnya tanah Indonesia, tanah Jawa itu berketuhanan. Iya, iya, iya. Kan agama semua dari luar. Iya. Sehingga muncul agama. Inna dina indallahil Islam, jangan ke agama. Orang din itu apa? Berkeyakinan, berketuhanan. Yang berketuhanan yang diakui Allah adalah orang yang benar-benar menuju Allah. Itulah Islam. Orang yang benar-benar menuju yang Maha Esa, itulah Islam.
Mhm. Tunjukkan kita itu jujur, hidup kita sadar menuju Allah apa enggak. Kalau Indonesia membawa logo-logo agama selamanya nggak akan rukun. Betul. Kalau berasaskan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, yakin damai rukun. Kan itu hanya thariqah kita. Kita ada yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad, ada yang melalui Nabi Isa. Hanya media. Iya. Maaf ini saya perjelas lagi, hanya media. Kalau orang Islam menghadap Ka'bah, kalau yang lain ada yang menghadap salib, ada yang menghadap patung Buddha. Kalau dibendakan semua dari batu. Iya. Sejatinya kita itu menghadap Allah yang tidak berbentuk. Itu wajhiya lillati fataras samawati wal arda. Padahal di takbiratul ihram yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu janji setia kita ke Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu milik Allah. Iya. Buktikan. Itu kan berketuhanan, bukan Iya. beragama. Iya. Berarti agama tidak menjamin orang masuk surga, namun Yang enggak. Yang membawa kita selamat itu ya tingkat kepasrahan kepada Tuhan dan kita berbuat baik kepada Tuhan yang sesama. Maha Esa. Kan itu memang jelas ya, ada sabiin. Iya. Yang di Quran itu kan ayatnya sudah jelas itu ya. Iya. Kita tujukan kedamaian. Kita hormatilah cara thariqah orang lain. Kalau dalam bahasa Arab thariqah, kalau dalam bahasa kita pilihan orang lain yang menerima akibatnya ya kita sendiri, ya orang-orang itu sendiri. Mengapa kita harus mencampuri urusan orang lain? Betul. Selamatkan diri kita. Ku anfusakum, selamatkan dirimu. Wa alikum, keluargamu. Mengapa mengurusi orang lain? Nggak ada kan? Iya. Memang orang itu keracunan dengan dakwah-dakwah yang mendiskriminasikan keyakinan lain. Gitu ya, Mbak ya? Iya. Sebetulnya kita berketuhanan yang Maha Esa, cukup. Quran jelas. Tadi sudah saya ayat Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika ada, malah ayat musyrik, ayat mesone Allah ada. Apa musyrik itu? Merasa dia lebih pandai itu loh, mengakui kemampuannya, mengakui kebenarannya, itulah musyrik, menyembah dirinya sendiri. Menyalahkan orang lain. Iya. Memakai jubahnya Tuhan. Tradisinya dibawa, tauhidnya tidak dibawa. Begitu pulang dari haji, tradisinya dibawa. Sebelumnya dipanggil bapak ibu, berhubung dari Mekah, umi, abah. Hanya tradisi. Dan pakaiannya hanya kopiahnya yang putih, tapi tidak pucuk. 11 itu karolas hae Allah, hae sing kuwasa. Mulai dari mijil, Mas Kumambang, mijil, sinom, kinanti, asmarandono, gambuh, dandang gula, pangkur, asmarandono, pucung, itu semua Sunan Kalijaga mengambil dari Al-Quran. Perjalanan orang untuk mulai dilahirkan imannya sampai menuju pucung putih hatinya. Sunan Kalijaga kan nggak bisa dalil-dalil Arab. Asli wali dari Jawa, kelahiran Jawa, membawa Al-Quran ke Jawa yang bisa dipahami oleh orang Jawa. Dialah orang yang bertauhid sejati. Jujur dengan Jawanya. Sunan Kalijaga. Wali-wali yang lain berasal dari Arab. Makanya Sunan Kalijaga memakai pakaian tradisi Jawa, belangkonan. Jujur dengan Jawanya, tidak keracunan dengan tradisi, tapi jujur dengan budayanya. Mengangkat Jawa setinggi-tingginya.
Oke, berarti prinsipnya yang berhak selamat tidak hanya orang Islam ya, Pak, ya? Bukan. Islam itu hanya Allah. Iya, Nggak iya. perlu kita. Tapi saya punya Tuhan, Allah. Iya. Untuk apa kenal terminal kalau belum mengenal terminalnya? Hanya mengenal, memandang dari jauh. Belum pernah sampai ke terminalnya Iya. ya. Kalau sudah di terminal, untuk apa? Iya. Kendaraan. Agama kan kendaraan. Iya. Yang transportasi. Iya. Sudah sampai kok membawa agama. Jenengan itu kan lama di pesantren ya, cukup lama lah ya di pesantren. Bergelut di ayat-ayat Quran dengan nahwu sorof, dengan hadis-hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya. Sebenarnya yang diharamkan itu, yang dilarang itu darah yang segar atau darah yang digoreng, Mbah? Kok darah yang digoreng ini kok enak gitu ya? Enak. Iya. Kan itu orang kalau di Al-Quran nggak ada loh ya mengatakan darah itu najis. Cuma ada ayat yang mengatakan diharamkan makan darah. Lalu kita tanya pada diri kita, selama ini kita tidak makan darah itu iman apa enggak? Al-Quran itu untuk urusan iman, bukan untuk urusan mulut. Iya. Makanya darah di situ dimaksudkan adalah mendolimi orang lain, memakan bukan haknya. Gak terus dimaknai, oh darah mengalir. Itu gitu. kan untuk apa? Keyakinan untuk membenarkan dirinya. Iya. Quran itu sifat loh ya. Iya. Dan Tuhan menciptakan sebelum dia menciptakan manusia. Maaf sebelumnya saya klarifikasi. Bagi yang memang fanatik darah diharamkan silahkan. Saya nggak melarang loh ya. Berhubung saya yang ditanyai adalah pendapat saya. Diikuti silahkan, enggak silahkan. Saya bertanggung jawab dengan yang saya ucapkan. Oke Mbak No, insya Allah bisa diterima. Sebelum Tuhan jauh menciptakan manusia, menciptakan jagat raya, itu mereka sekali lagi Tuhan sudah tahu nanti hasil akhirnya bagaimana. Iya. Ya kan? Dan menciptakan surga dan neraka begitu. Dan Tuhan pasti sudah tahu lah, oh ini mesti banyak yang masuk neraka. Banyak yang negatif daripada positif begitu. Iya. Tapi pertanyaannya kok wis ngerti nek bakale endingnya kan banyak yang masuk neraka, akan mendapatkan siksa, taruhlah bagi yang percaya terhadap siksa begitu. Iya. Tapi kok yo masih terus dilanjutkan skenario itu. Kayak apa ya? Kayak pembunuhan berencana gitu. Makanya Allah di Al-Qur'an ayat wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Allah hanya membuat hiburan, panggung sandiwara, terserah Allah. Kan gitu aja. Berarti kita nggak perlu terlalu serius dong kalau ini hanya hiburan aja. Ya serius. Hiburan. Seriusnya itu sadar kita ke Allah. Ya serius. Ya tahu dirilah kita diciptakan Allah untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan untuk orang-orang yang terkecoh dengan kemewahan dunia, yang terjerumus, tidak sadar dengan yang memberi. Dikira kaya, pangkat itu dari hasil jeripayahnya, bukan dari Allah. Itulah yang membuat mereka masuk neraka. Saya harus berkiblat ke yang mana, Mbak? Yang ilaliyak budun atau yang sendagurau? Ya berkiblat kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Dinikmatilah dunia ini memang fasilitas dari Allah. Untuk apa kita menghindari dunia? Kalau nggak mau kenikmatan dunia ya mati aja. Iya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Mbah No bagi teman-teman yang ingin mengenal Allah, Mbah No? Saya Mbah No, saya selalu membuka diri untuk bersaudara dengan Anda semua. Tidak memandang latar belakang, tidak memandang baik itu dari lembah hitam ataupun putih, karena semua
yang kita lakukan adalah takdir dari ilahi. Iya, iya, iya. Khair wasar minallah, baik dan jelek itu dari Allah. Saya tidak pernah merubah karakter. Saya hanya mengajak ke Yang Maha Kuasa dengan tidak merubah latar belakang. Yang biasanya menjadi dukun, silahkan lanjutkan dukun, tapi dukun yang iman. Dugem gimana, Mbah? Dugem. Kalau memang dia jujur, ya Allah, hobi saya dugem. Memang kita ya sadar ini karakter dari Allah. Sadar, ya silahkan aja. Tapi ya jangan terlena di dugemnya. Tapi dugem tetap beriman ya, Mbah ya? Iya. Tapi ada batas-batas di situ. Tuh sendaguro aja toh, Mbah? Iya. Oh, dunia hanya sendaguro buat apa juga? Nah, Takut berlebihan, Mbah. musik ya dinikmati musik. Jujur kita senang dengan musik, dengan gemerlapnya dunia, dinikmati. Untuk apa hidup di gua? Enggak. Oke, Mbah No. Terima kasih banyak udah memberikan banyak pencerahan ke teman-teman. Mbah No alamatnya di mana? Banyak teman yang tanya. Saya alamat nggak tentu. Oh, nggak tentu ya? Karena saya punya jamaah, kadangkala di Surabaya, kadangkala di Bojonegoro, kadangkala di Jepara, kadangkala di Kediri. Cuma ada jadwal-jadwal tertentu untuk kita berkumpul. Jadi alamat tetap memang KTP Kediri, Kandangan, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kediri itu KTP saya, tapi saya tidak pernah di situ. Gimana Allah mentakdir saya bertempat, disitulah saya bertempat. Oke, Mbah No. Terima kasih.